Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam segala hal karena Engkau adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami sangat percaya bahwa di dalam Engkau segala sesuatu yang menjadi mungkin, karena Engkau adalah pemilik dari segala sesuatu itu. Dan saat ini kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus yang adalah pemilik firman ini akan mengartikan lebih dalam hidup kami, supaya kami dapat faham kebenaran-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan menghasilkan buah sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami siap bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memulai khotbah saya ingin sedikit bercerita. Beberapa waktu lalu dengan beberapa teman kita bercerita terkait konteks kehidupan manusia saat ini. Dapat disimpulkan dalam diskusi saya itu bahwa manusia itu yang pertama tuh sekarang makin individual, makin memperhatikan diri sendiri, menjadikan diri sendiri sebagai ukurannya. Apapun yang dia perbuat untuk orang lain, selalu ukurannya adalah dirinya sendiri. Yang kedua, selain manusia menjadi sangat individual, juga manusia menjadi sangat egois. Hanya berdasar pada egonya, pada akunya saja. Jadi antroposentris, berpusat pada manusia itu sendiri. Itulah yang kedua. Yang ketiga, manusia itu makin kapitalis. Jadi segala sesuatunya diukur dengan uang, diukur dengan apa yang kita punya, diukur dengan harta benda, diukur dengan tabungan berapa, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita hidup saat ini, kita hidup di tengah dunia yang semakin individual, semakin egois, dan semakin kapitalistik. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana seharusnya kita mengeksiskan diri kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat ke-23, demikian firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang filsuf terkenal namanya Adalbert Schneider. Filsuf ini mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat luar biasa. Aku ada untuk menjadi aku bagi kamu. Aku dihadirkan untuk menjadi aku bagi kamu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks pemahaman Adalbert Schneider, kita dapat memahami bahwa manusia itu bukan manusia yang individual, bukan manusia yang egois, bukan manusia yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri saja, tetapi manusia dieksiskan, dihadirkan oleh Tuhan sebagai sebuah komunitas, sebagai satu kesatuan yang kita kenal sebagai komunitas sosial. Itulah sebabnya manusia juga selalu diidentifikasi menjadi makhluk sosial. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi sangat menarik dari pembacaan kita adalah Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan sebuah pesan kepada kita, memberikan sebuah perintah kepada kita bahwa kalau kamu mau berbuat untuk sesamamu, kalau kamu mau berbuat untuk manusia, berbuatlah itu seolah-olah tidak untuk manusia itu, seolah-olah untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat paham sekali bahwa ukurannya manusia bukan lagi kasih, ukurannya manusia bukan lagi kebenaran, ukurannya manusia sudah bukan lagi firman Tuhan. Ukurannya manusia adalah akunya, ukurannya manusia adalah kapitalisme, ukurannya manusia adalah egonya. Itulah sebabnya dia bilang begini, kalau you berbuat sesuatu kepada manusia untuk manusia, maka engkau pasti kecewa. Engkau pasti sakit hati, engkau pasti merasa tidak dihargai, engkau pasti seolah-olah melakukan sesuatu yang sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan satu solusi bagi kita bahwa apa saja yang kau buat untuk orang itu, buatlah untuk Tuhan dan bukan untuk orang itu. Kenapa kita buat untuk Tuhan? Perhatikan dengan baik. Bahwa eksistensi kita, karya kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan kepada sesama kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ingat,
salah satu hukum yang utama dan terutama, kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, apapun yang kau perbuat untuk orang lain, perbuatlah itu sebagai wujud dari engkau mengasihi dia. Wujud dari engkau benar-benar menaruh hatimu, simpatimu, dan empatimu kepada dia. Jika engkau melakukan sebagai wujud kasih, sebagai wujud simpati dan empatimu, maka kata firman Tuhan begini, perbuatlah itu untuk Tuhan. Perbuatlah bukan cuma sekedar berbuat, dengan segenap hati. Do your best, lakukan yang terbaik dengan segenap hati, tanpa harus melihat apa kata orang terhadap apa yang kau perbuat, tanpa harus melihat bagaimana orang menghargai engkau dari apa yang kau perbuat, tanpa engkau melihat imbalan apa yang kau dapat ketika engkau berbuat. Itulah sebabnya Tuhan bilang begini, perbuat saja untuk Tuhan. Perbuat saja untuk Tuhan. Just do it for God. Lakukan itu untuk Tuhan. Perbuatlah itu untuk Tuhan, dalam artiannya ini merupakan wujud dari ibadah kita. Jika yang kita lakukan, segala sesuatunya kita lakukan untuk Tuhan, maka kita akan lakukan hal itu dengan segenap hati. Itu sebabnya firman Tuhan begini, bunyinya seperti yang kita baca tadi, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan. Kalau engkau berbuat untuk sesama manusia, itu artinya kau berbuat untuk Tuhan. Kalau engkau melakukan sesuatu untuk sesama manusia, engkau melakukan untuk Tuhan sebagai wujud ibadahmu. Karena Tuhan sangat tahu, jika engkau melakukan itu untuk manusia, jika engkau melakukan itu untuk sesamamu, dampaknya adalah engkau kecewa, engkau sakit hati, engkau merasa tidak puas, engkau merasa dipermainkan, engkau merasa tidak dihargai. Itulah sebabnya, sekalipun sikap orang kepadamu, apapun yang orang perbuat kepadamu, sekalipun engkau telah melakukan yang terbaik kepada sesamamu, dan sesamamu itu tidak membalasnya dengan kebaikan, lakukan itu untuk Tuhan, dengan segenap hati. Dan bukan untuk manusia itu. Ini menurut saya merupakan salah satu pesan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena inilah esensi dari eksistensi. Inti dari kehadiran manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk yang mengasihi, diciptakan untuk mengimpartasikan kasihnya kepada sesamanya, diciptakan untuk mengimpartasikan kasihnya kepada orang lain. Kalau ukurannya manusia, pasti kecewa. Kalau ukurannya manusia, engkau pasti merasa tidak dihargai. Tetapi kata firman Tuhan, jika engkau perbuat itu untuk Tuhan, maka engkau tidak akan merasa kecewa. Engkau tidak akan merasa dihargai. Sebab ukurannya yang engkau perbuat bukan lagi untuk orang itu, tetapi ukuran yang engkau perbuat sebagai ibadahmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hidup dalam dunia yang egois. Hidup dalam dunia yang individual, hidup dalam dunia yang kacau balau. Jika kita berpegang pada kebenarannya, bahwa apapun yang saya perbuat ini bukan untuk dia, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saya percaya sekali, apapun yang engkau lakukan untuk sesamamu, engkau akan melakukan itu dengan sukacita. Engkau akan melakukan itu dengan segenap hati. Engkau akan berbuat dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena itu bukan untuk manusia, tetapi itu untuk Tuhan. Itulah sebabnya pada kalimat yang terakhir, Tuhan bilang begini, apapun yang kau perbuat itu bukan untuk manusia, tetapi perbuatlah itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Kalau ukurannya Tuhan, kalau ukurannya adalah yang Maha Kuasa, kalau ukurannya adalah Sang Pencipta, maka apapun yang kau perbuat, engkau tidak akan mengecilkan ukuranmu seperti untuk manusia. Bapak Ibu, selamat berbuat untuk sesama manusia. Lakukan itu sebagai ibadahmu, lakukan itu sebagai wujud kasihmu, lakukan itu sebagai eksistensimu, untuk menunjukkan esensimu sebagai imitatio Christi atau imitasinya Kristus. Lakukan itu sebagai bagian bahwa apapun yang engkau perbuat, sebagai wujud bahwa engkau menjadi garam dan terang dunia, sebagai wujud engkau menyatakan perbuatanmu yang baik kepada sesama manusia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah belajar tentang kebenaran-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
Engkau sebagai pemilik firman akan menanamkannya lebih dalam lagi dalam hidup kami, menghidupkan benih firman itu supaya menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati mereka dengan melimpah dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di masa tua mereka tangan yang penuh kuasa dan perkasa, menuntun, menyertai, memberikan kesehatan terbaik, memberikan berkat terbaik, memberikan damai terbaik dalam hidup Bapak Ibu Gembala. Berdoa untuk keluarga besar Bapak Gembala, Engkau memberkati mereka. Setiap pengurus GBP Taman Firdaus selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa itu adalah kekuatan terdahsyat yang akan menyertai hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.